Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Lati. Muruga yang seorang polisi disuruh atasannya untuk memukuli anak bos preman yang bernama Velai. Namun yang tidak diketahui oleh Muruga, dia tetap mengikuti perintah atasannya itu. Dan hal yang tak diinginkan terjadi. Velai kini memburu Muruga dengan ciri-ciri yang sedikit terlihat ketika dia dipukuli. Inilah Muruga, seorang polisi yang terlihat culun akan diburu oleh 300 preman satu kota. Dan cerita Muruga pun dimulai. Muruga Nantam yang diperankan oleh Vishal adalah seorang polisi yang sedang menjalani hukuman skorsing. Sudah berkali-kali Muruga meminta agar bisa bergabung di kepolisian lagi, tapi usaha itu sia-sia. Muruga telah diskorsing sejak 6 bulan yang lalu. Saat ini dia hanya pengangguran yang menjalani hidup normal bersama anak dan istrinya Kavita. Kavita yang bekerja sebagai perawat memiliki pasien istri seorang pejabat kepolisian. Nama pejabat itu DSP Rangganathan. Kavita memaksa Murugan meminta bantuan DSP Rangga untuk bergabung kembali dengan kepolisian. Mengingat dulu Rangga pernah menjadi atasan Murugan. Setelah itu Muruga pernah melakukan hal besar sehingga Rangga bisa naik jabatan. 10 tahun yang lalu Rangganathan sempat membawa seorang tersangka ke pengadilan. Dalam perjalanan, rombongan polisi diserang banyak preman secara membabi buta. Serangan itu ditujukan untuk membunuh tersangka agar tidak memberikan kesaksian di pengadilan. Polisi kelimpungan karena jumlah penyerang sangat banyak. Polisi kalah jumlah dan terjepit. Saat itulah Muruga tampil penuh keberanian. Muruga menghajar semua penyerang dengan lati alias tongkat miliknya. Rangga begitu kagum dengan kehebatan, keberanian dan kekuatan Muruga. Para penyerang berhasil dikalahkan. Tersangka juga dibawa ke pengadilan dengan selamat. Atas tekanan istrinya, Muruga menemui DSP Rangganathan dan menceritakan masalah skorsing yang dialami. Rupanya wajah Muruga masih diingat oleh Rangga. "Kamu polisi pemberani, kamu kenapa diskors?" tanya Rangga. Muruga menceritakan penyebab dirinya mendapatkan hukuman skorsing. Sekitar 6 bulan yang lalu, Muruga bertugas di stasiun polisi Nelankari, Chennai. Muruga menerima laporan dari seorang gadis bernama Pavitra tentang ancaman yang diterimanya. Pavitra diancam akan disiram air asam jika tidak menerima cinta seorang pemuda. Kita sebut saja nama pemuda itu Udin Reddy. Muruga menindaklanjuti laporan itu. Dia datang ke alamat rumah Udin Reddy. Muruga memberikan peringatan kepada orang tua Udin Reddy. Masalah Pavitra dianggap telah selesai. Naasnya malam itu Pavitra mengalami sesuatu yang tidak terduga. Seseorang memperkaos Pavitra dengan keji. Pavitra yang berusaha melawan dihajar hingga terluka parah dan tidak berdaya. Pavitra segera mendapatkan perawatan. Keluarganya dan masyarakat sangat marah atas insiden itu. Mereka mendesak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Orang yang ditangkap tentu saja Udin Reddy. Muruga diperintahkan atasannya menghajar Udin Reddy agar mau mengaku. Tapi Udin Reddy membantah sebagai pelaku, meski Muruga memukulnya habis-habisan. Setelah 4 hari, Pavitra sadarkan diri. Dia memberikan keterangan atas peristiwa kelam yang menimpanya. Ciri-ciri pelaku juga diungkap, seperti memiliki bekas luka di sekitar perutnya. Setelah itu, Pavitra meninggal.
Keterangan Pavitra menegaskan jika Udin Reddy yang sudah ditangkap, polisi bukanlah pelakunya. Sementara Udin Reddy sudah terlanjur dihajar hingga babak belur. Tindakan kekerasan yang dilakukan Muruga dilaporkan ke Komnas HAM. Karena itulah saya diskors, sedangkan pelakunya masih belum ditangkap, tutur Muruga. Setelah mendengar cerita Muruga, Rangga langsung menelepon sahabatnya, DIG Kamal yang merupakan petinggi kepolisian di wilayah Muruga bertugas. Rangga meminta Muruga diaktifkan kembali sebagai polisi. DIG Kamal memastikan Muruga bisa bergabung lagi setelah 1 minggu. Guys, itulah kekuatan nepotisme. Betapa bahagianya Muruga akan bergabung dengan kepolisian lagi. Anaknya Rasu juga pasti akan bangga. Mengingat selama ini Rasu selalu mendambakan ayahnya memakai seragam polisi lagi. Sayangnya penyakit asma alias bengek yang dimiliki Rasu kambuh. Saat menjawab soal ujian di sekolah, penyakit itu memang sering kambuh setiap Rasu merasa ketakutan. Di tempat lain, ketua gangster atau preman paling berpengaruh di Chennai, Sura, akan membuka jalan politik bagi anaknya Velai. Oleh karena itu, Velai harus menikah dengan salah satu putri wakil rakyat atau petinggi partai. Keinginan Sura tidak berani ditolak oleh siapapun. Orang bernama Vira Murti terpaksa bersedia menjadi besan Sura. Namun Sura diingatkan untuk membersihkan nama Velai jika ingin masuk dunia politik. Sura memahami masalah tersebut. Untuk menghapus semua jejak kejahatan Velai, anak buahnya diminta menyerahkan diri ke kantor polisi. Mereka harus mengaku sebagai pelaku atas berbagai kejahatan yang pernah dilakukan oleh Velai, seperti kasus pembunuhan hingga pemerkosaan. Seperti apa wajah Velai masih dirahasiakan oleh sutradara film. Dia hanya terlihat memiliki tato. Mungkin Velai diperankan oleh Mahesh Babu atau Thalapathy Vijay, sehingga bisa jadi kejutan. Velai terus berbuat sewenang-wenang. Kali ini dia bersikap tidak senonoh kepada seorang wanita bernama Ghosal yang sudah memiliki anak. Ghosal sangat ketakutan dan melarikan diri. Ternyata Ghosal adalah anak DIG Kamal. Kepolisian bergerak cepat melakukan pencarian. Cukup mudah bagi polisi mengidentifikasi pelaku. Masalahnya, nyali polisi langsung ciut setelah mengetahui pelakunya adalah Velai yang merupakan anak Sura. DIG Kamal dilarang oleh atasannya berurusan dengan Velai. Hal itu membuat Ghosal kecewa berat. Ghosal mengira ayahnya akan selalu menjadi pahlawannya. Ghosal pergi meninggalkan rumah ayahnya. Kamal merasa sangat malu dan bersalah. Dia memukul kaca mobil hingga tangannya terluka. Sementara Muruga mulai bergabung lagi dengan kepolisian. Pada hari pertama masuk kantor, Muruga melihat beberapa orang datang menyerahkan diri ke kantor polisi. Mereka mengaku sebagai pelaku kejahatan atas beberapa kasus yang selama ini tertunda. Tentu saja disambut bahagia oleh polisi. Nama Muruga sudah dikenal sebagai spesialis latih. Atasannya langsung menugaskan Muruga memukul seorang pejamret yang tidak mau mengaku. Muruga meminta maaf, tidak mau memukul orang lagi. Dia tidak ingin mendapatkan hukuman skorsing seperti sebelumnya. Alasan Muruga dipahami oleh atasannya. Rekan-rekannya yang lain juga bisa mengerti ketakutan Muruga. Saya nggak mau diskors lagi, tegas Muruga. Sikap Muruga sepertinya tidak akan bertahan lama. Dia ditelepon DSP Rangga Nathan untuk membantu DIG Kamal yang sedang butuh bantuan. Rupanya Kamal telah memilih pensiun dari kepolisian. Dia akan pergi ke Australia dan tinggal di sana. Tapi Kamal bertemu dengan Velai yang sedang dalam kondisi mabuk. Kamal pun meringkusnya untuk balas dendam atas perlakuan buruk Velai kepada Ghosal. Tubuh Velai diikat dan wajahnya ditutup plastik. Tangan Kamal sedang sakit sehingga tidak bisa memukul. Polisi lain yang disuruh tidak berani memukul Velai. Karena itulah Kamal meminta bantuan Muruga. Kamal merahasiakan identitas Velai agar Muruga tidak takut. Muruga juga sempat ragu.
tapi DIG Kamal sudah membantunya bergabung dengan kepolisian. Akhirnya Muruga mulai memukul. Makin lama, Muruga semakin ganas memukul Velay. Malam itu, Velay benar-benar mendapat siksaan pedih. Setelah terluka parah, tubuh Velay dibuang. Wajahnya masih ditutupi kantong plastik. Velay merasa harga dirinya telah dicabik-cabik. Dia pun dirawat di rumah sakit. Sura sangat murka melihat kondisi anaknya. Polisi yang berani memukul Velay harus dibunuh. Untungnya Velay tidak mengenal identitas polisi itu. Meski begitu, Velay bisa mengingat wajah pelaku dari lubang kecil plastik di kepalanya. Itulah yang membuat Velay tidak membuka penutup kepalanya. Ada juga satu petunjuk penting tentang pelaku, yaitu nada dering HP-nya. Pencarian pun dimulai. Anak buah Sura mengecek nada dering semua HP polisi, tidak terkecuali di stasiun Nellangkarai, tempat Muruga bertugas. Nasib baik bagi Muruga, HP-nya saat itu dalam mode getar, sehingga usaha anak buah Sura sia-sia. Muruga juga dikenal sebagai polisi yang tidak akan berani memukul orang lagi setelah diskors. Malam harinya, Muruga kaget mengetahui video dirinya menyiksa Velay jadi viral hingga masuk berita. Ternyata DIG merekam video Muruga memukul Velay, lalu secara diam-diam disebar untuk mempermalukan Velay. Kamal bisa puas menjalani masa pensiunnya di Australia. Syukurnya wajah Muruga tidak terlihat di video, sehingga identitasnya aman. Jika orang yang disiksa itu benar-benar Velay, anak Sura, saat ini keluarga polisi itu akan berada di kuburan, ucap salah seorang polisi, Selvan. Muruga yang mendengar ucapan temannya itu jadi panik. Dia sangat takut jika identitasnya diketahui. Nyawa keluarganya bisa dalam bahaya. Velay dan Sura sangat dipermalukan dengan beredarnya video tersebut. 5 hari lagi, Velay juga akan menikah. Velay semakin frustasi, apalagi pelaku belum ditemukan. Tapi nama polisi yang memukulnya sedikit terbaca di video. Polisi itu memiliki nama dengan akhiran Nandam. Pencarian bisa lebih mudah. Hanya ada 12 polisi yang berakhiran nama Nandam. Velay ikut mencari karena dia masih ingat wajah pelaku. Sekali lagi, usaha keras Velay belum membuahkan hasil. Kini giliran Muruga yang akan dilihat. Sura tiba-tiba menelepon anak buahnya. Sura meminta mereka tidak membuat masalah apapun untuk beberapa hari karena Velay akan menikah. Pelakunya cukup diidentifikasi saja. Velay melihat wajah dan tubuh Muruga yang sedang di atas motor. Velay yakin dialah orang yang dicari. Saat itu juga Velay ingin membunuh Muruga. Namun anak buahnya berusaha menghentikan karena perintah Sura. Muruga juga diyakini tidak mungkin sebagai pelaku. Keraguan mereka terhapuskan setelah mendengar nada dering HP Muruga. Kini Velay dan anak buahnya sudah yakin 100% jika Muruga adalah orang yang mereka cari. Saat itu juga Velay mau membuka penutup kepalanya. Guys, wajah Velay ternyata biasa saja. Dia bukan aktor terkenal. Velay semakin bersemangat untuk membunuh Muruga yang tidak menyadari bahaya di belakangnya. Tapi anak buahnya tetap menghalangi Velay sesuai arahan Sura. Muruga pun pergi dengan selamat. Velay sangat kecewa dengan ayahnya. Akhirnya Velay diperbolehkan membunuh Muruga dengan syarat saat Muruga tidak menggunakan seragam polisi. Para preman mulai memantau Muruga setiap hari, namun Muruga selalu mengenakan seragam di luar rumah. Hingga pada hari keempat, Muruga pergi menjemput anaknya ke sekolah tanpa seragam. Velay langsung datang ke lokasi. Rencana pembunuhan disiapkan. Muruga justru keluar sekolah bersama anaknya dengan seragam polisi. Rencana Velay terpaksa dibatalkan. Mereka kemudian membuntuti Muruga. Muruga terlihat mendapatkan telepon dari atasannya.
dia diminta pergi untuk mengecek bangunan yang sudah disegel polisi. Muruka meminta rekannya mengantar Rasu pulang ke rumah. Selanjutnya, Muruka pergi sendirian ke sebuah bangunan konstruksi yang belum jadi. Velay dan anak buahnya terus mengikuti. Masalahnya, Rasu dibawa juga ke tempat itu. Rekannya tidak bisa mengantar Rasu pulang karena ada tugas lain yang mendesak. Velay mulai unjuk gigi. Sebentar lagi dendamnya akan terbalas. Muruka jadi panik ketakutan. Muruka berusaha menjelaskan jika dirinya tidak tahu orang yang dipukuli adalah Velay. Apa yang dilakukan Muruka hanya melaksanakan perintah atasan. Penjelasan Muruka tidak dipedulikan. Velay hanya ingin balas dendam kepada orang yang telah memukulinya. Muruka terjebak. Bulan preman mengejarnya. Tidak mungkin Muruka melawan mereka semua seorang diri. Belum lagi Muruka harus memastikan keselamatan anaknya. Muruka dan anaknya berusaha melarikan diri. Semampunya, dia menghadapi musuh yang terlalu banyak. Ancaman lebih besar datang lagi. Sura sudah tiba di lokasi. Sura memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Muruka dan anaknya tanpa meninggalkan jejak apapun. Bulan preman terus mencari Muruka dan Rasu yang sedang bersembunyi. Situasi itu membuat penyakit Rasu kambuh. Sementara inhalernya ada di tas sekolah yang tertinggal di motor Muruka. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Muruka kecuali keluar dari persembunyian. Muruka mengelabui lawan-lawannya dan berhasil mengambil tas Rasu. Sialnya, gerakan Muruka terlihat musuh. Lengan Muruka terkena tembakan Velay hingga tas Rasu jatuh. Muruka kembali bersembunyi menahan rasa sakitnya. Sura juga mencarinya. Muruka langsung mengajar Sura dan mengikatnya. Lalu, setelah malam datang, Muruka menawarkan pertukaran Sura dengan tas anaknya. Velay tidak ingin dibodohi. Dia berusaha menembak Muruka dan berhasil menyelamatkan ayahnya. Kini Sura dan Velay jadi semakin berambisi membunuh Muruka. Sura tidak ingin buang-buang waktu lagi. Dia mengundang semua preman untuk datang membantu. Tidak butuh waktu lama, banyak preman datang ke lokasi. Jumlah mereka sangat banyak. Sepertinya tidak mungkin bagi Muruka untuk lolos. Guys, berdasarkan informasi yang Mimin himpun, sutradara film mengklaim jumlah mereka 300 orang. Sementara Muruka menyembunyikan Rasu di tempat yang paling aman. Muruka menguatkan Rasu untuk melawan rasa takut. Apapun yang akan terjadi, Rasu diminta berani turun sendiri pulang ke rumah besok pagi. Muruka kemudian berusaha mendapatkan kembali inhaler Rasu. Gerakan Muruka ketahuan, dia jadi bulan-bulanan para preman. Anehnya, Muruka tidak takut melawan. Dia juga menemukan banyak kemungkinan seperti itu. Ternyata Muruka tidak selugu yang kita lihat. Dia telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Bom kimia yang dia gunakan dicuri dari gudang senjata kantor polisi. Muruka sangat menyadari bahaya yang akan datang setelah memukul Velay. Dia juga mengetahui identitasnya telah diketahui lawan. Sejak itulah semuanya dirancang. Muruka sama sekali tidak terjebak. Dialah yang sengaja memancing Velay ke bangunan saat ini untuk dibantai. Ya, Muruka ingin melenyapkan Velay dan ayahnya serta antek-anteknya. Hanya saja kehadiran anaknya di luar rencana. Dan lihatlah apa yang terjadi saat ini. Muruka menggunakan semua senjata yang sudah dia curi dari gudang kantor polisi. Ratusan preman dia lawan seorang diri. Berbagai jebakan juga sudah disiapkan. Usaha Muruka untuk melindungi keluarganya sungguh luar biasa. Satu persatu para preman dibantai, semua musuh-musuhnya dibasmi.
Semua tindakan Muruga diketahui oleh rekannya di kepolisian, Selvan. Tapi Selvan tidak berniat datang membantu. Selvan yakin dengan semua senjata yang sudah dicuri Muruga akan mampu memenangkan pertempuran. Istri Muruga, Kavita, sangat khawatir karena suami dan anaknya tak kunjung pulang. Dia melaporkan hal itu ke kantor polisi. Kavita justru diminta tenang, semuanya dipastikan baik-baik saja. Kavita diberitahu jika Muruga tidak pulang karena ada tugas mendadak dari atasan mereka. Muruga memang sangat hebat, masalahnya musuh terlalu banyak. Meskipun puluhan orang sudah berhasil dibunuh, masih ada ratusan lagi preman yang mengincar nyawanya. Muruga pun terluka parah dalam pertempuran 1 melawan 300 orang itu. Dia dihantam dari berbagai penjuru, Muruga disiksa hingga wajahnya babak belur biru. Kondisi Rasu juga sangat kritis, busa keluar dari mulutnya, mata Rasu tertutup dan dia tidak bergerak lagi. Apakah Rasu sudah meninggal dan Muruga akan meninggal? Satu hal yang pasti, Vela mengikat dan memukul Muruga sepuas hati. Vela menyiksa Muruga seperti yang dialami. Vela terus memukul tanpa henti. Muruga justru tertawa bahagia. Dia memang bukan polisi lugu seperti yang dikira. Saya tahu orang yang saya pukul itu Anda. Karena itulah saya sangat bersemangat memukul Anda, ungkap Muruga. Ternyata Muruga mengetahui jika Vela adalah orang yang memperkaos dan memukul Pavitra hingga meninggal dulu. Muruga mengetahui itu pada hari pertama bergabung kembali dengan kepolisian. Saat itu, beberapa orang menyerahkan diri mengakui kejahatannya. Salah satunya terkait dengan kasus Pavitra. Namun ketika Muruga melihat orang yang mengaku sebagai pelaku, ciri-cirinya tidak sesuai dengan keterangan Pavitra sebelum meninggal. Muruga memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah bertemu salah seorang kapolsek, banyak preman menyerahkan diri di berbagai stasiun kantor polisi. Tujuan utamanya agar semua kasus yang terkait dengan Vela ditutup. Muruga sangat marah kepada orang yang bernama Vela. Kesempatan tidak terduga datang dari DIG Kamal. Muruga mengetahui jika orang yang dia pukul adalah Vela setelah melihat tato dan bekas luka Vela. Mendengar penjelasan Muruga, Vela jadi hilang kendali. Muruga ingin segera dibunuh, tapi Muruga mengakui semuanya bukan karena pasrah. Dia sudah menyiapkan kutukan dahsyat. Muruga berhasil kabur, lalu senjata yang sudah dipasang membombardir Vela dan anak buahnya. Puluhan hingga ratusan preman terbunuh saat itu juga. Muruga benar-benar melakukan sesuatu yang layak disebut pembantaian. Setelah peluru habis, yang tersisa tinggal beberapa orang saja. Vela terlambat menyadari jika sebenarnya merekalah yang diburu oleh Muruga. Lalu bagaimanakah dengan Rasu? Ternyata Rasu tidak meninggal, dia hanya pingsan dan sudah sadarkan diri. Rasu mengikuti perintah ayahnya untuk memanjat turun dari bangunan dan pulang ke rumah. Di waktu yang sama, Sora meminta Vela pergi dari tempat itu untuk melaksanakan pernikahannya. Saat itulah Vela melihat Rasu dan menangkapnya. Rasu berteriak meminta pertolongan sang ayah. Muruga langsung mendekat dan melihat Rasu sudah berada di tangan musuh. "Saya mohon, jangan sakiti anak saya," ujar Muruga. Muruga tidak tahan melihat anaknya disiksa. Tapi Muruga juga dipukul hingga pingsan. Tidak berselang lama, Muruga terbangun. Dia hanya memikirkan anaknya yang sudah tidak ada di hadapannya. Muruga menangis seperti orang gila.
"Velai, di mana anak saya? Ayo pukul saya sepuasnya, tapi kembalikan anak saya," ucap Muruga memohon. Velai menyebut jika Rasu telah dikubur hidup-hidup. Muruga jadi semakin tersiksa. Velai pun menusuk Muruga. Meski sedang terluka parah, yang ada di pikiran Muruga hanya tentang anaknya. Dengan tenaga yang tersisa, Muruga berusaha mencari Rasu. Muruga menggali pasir yang ada di tempat itu sambil terus berharap anaknya baik-baik saja. Rasu tak kunjung ditemukan. Muruga yang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya Rasu tidak ikut ke bangunan itu. Muruga hanya bisa menemukan tas Rasu. "Kamu di mana, anakku sayang? Bapak sudah temukan inhalermu. Jika kamu mati, apa yang harus saya katakan kepada ibumu?" ujar Muruga sedih. Tiba-tiba Muruga melihat bayangan tangan Rasu. Secepatnya Muruga menyelamatkan anaknya yang terkubur di pasir. Kondisi Rasu sudah melemah. Muruga sangat panik. Untung saja Rasu belum meninggal. Rasu mengajak ayahnya untuk pulang. Melihat penderitaan sang anak, amarah Muruga bergejolak 1000 kali lipat. Muruga tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti Rasu lagi. Sudah saatnya Muruga menghabisi semua penjahat yang tersisa. Muruga tampil ganas, puas, dan beringas. Giliran Velai dan anak buahnya yang jadi sasaran empuk tongkat Muruga. Sora yang sok kuat dengan mudah dibunuh oleh Muruga. Velai juga dibuat tidak berdaya dan dibunuh saat itu juga. Akhirnya Muruga berhasil membantai semua musuhnya. Tidak ada lagi preman yang tersisa. Muruga dan anaknya bisa pulang dengan rasa bahagia. Dan film pun berakhir.